Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para juri LKTIN Born 6 serta teman-teman panitia dan peserta yang berbahagia. Pandemi COVID-19 serta kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah telah mengubah sistem pembelajaran di sekolah dari tatap muka menjadi daring. Platform daring atau e-learning menjadi media pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, dengan media tersebut, proses pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Matematika adalah mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Matematika sangat penting dalam kehidupan kita dan menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu aspek matematika yang menjadi fokus dalam pelajaran matematika adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah salah satu kemampuan dan disposisi untuk menggabungkan pengetahuan, penalaran matematika, dan strategi kognitif untuk mengeneralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi situasi matematika yang asing secara reflektif. Ada dua asesmen yang menilai kemampuan matematika dan sains peserta didik, yaitu TIMSS dan PISA. Hasil TIMSS pada tahun 2015 itu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 50 negara. Kemudian, untuk skor yang diperoleh peserta didik dalam bidang matematika hanya 397 poin saja. Di tahun yang sama, PISA menunjukkan bahwa skor yang diperoleh oleh peserta didik itu hanya 386 poin saja. Sementara skor rata-rata yang diperoleh oleh peserta didik lainnya adalah 490 poin. Jelas terlihat bahwa capaian rata-rata peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, khususnya dalam bidang pembelajaran matematika. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kecintaan para generasi muda terhadap budaya perlahan mulai luntur. Salah satu cara untuk mengenalkan budaya kepada peserta didik adalah dengan menghubungkan objek-objek bangunan yang bernilai budaya dalam pembelajaran matematika. Metode ini dikenal dengan pembelajaran etnomatematika. Etnomatematika bertujuan agar peserta didik dapat menjadi generasi yang berkarakter dan mampu menjaga serta melestarikan budaya sebagai landasan karakter bangsa. Sehingga mereka menyadari bahwa matematika tidak hanya sekedar membahas permasalahan yang berkaitan dengan rumus-rumus saja, namun juga mempelajari tentang kearifan lokal. Pembelajaran etnomatematika ini akan diterapkan dalam aplikasi MathCityMap dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan ketertarikan peserta didik dalam memahami pembelajaran matematika. Oleh karena itu, kelompok kami yang beranggotakan saya, Desi Andriani Lubis, dan Iqbal Ma'ruf Al-Ashari, serta Ludi Arianto, didampingi oleh Bapak Amidi SSI MPD, memberikan suatu inovasi berupa Mayasima, pembelajaran matematika budaya atau etnomatematika berbantuan aplikasi MathCityMap untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah yang pertama, mengetahui penggunaan aplikasi MathCityMap dalam pembelajaran matematika budaya. Yang kedua, mengetahui keunggulan dan keterbatasan penggunaan aplikasi MathCityMap dalam pembelajaran matematika budaya. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan penggunaan aplikasi MathCityMap terhadap kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran matematika budaya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi literatur. Menurut Z, pada tahun 2008, penulisan karya ilmiah ini didasarkan pada metode penelitian berupa
berupa studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil yaitu studi literatur jurnal, artikel ilmiah, proceeding, pengumpulan data yang diperoleh dari studi literatur, mencari konsep yang diteliti, konseptualisasi dengan keadaan yang terjadi di lapangan, analisa data, serta menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi MathCityMap pada pembelajaran matematika budaya. MathCityMap adalah suatu aplikasi yang merupakan proyek kerjasama dari suatu kelompok Mati 1 yang berasal dari Institut Pendidikan Matematika dan Informatika Goethe University Frankfurt, Jerman. MathCityMap merupakan suatu aplikasi Android atau iOS yang berbasis pada GPS. MathCityMap menampilkan peta lokasi atau memberikan permasalahan matematika yang disajikan dalam bentuk matrix yang nantinya akan ditetapkan sebagai titik awal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kelak akan diselesaikan oleh peserta didik. Untuk menjalankan aplikasi MathCityMap pada pembelajaran matematika budaya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi MathCityMap di Play Store. Kemudian, setelah aplikasi terdownload dan terinstall, kita membuka aplikasi MathCityMap. Kemudian, kita memilih menu tambahkan trail. Trail ini merupakan tempat di mana di dalamnya terdapat peta yang nantinya akan digunakan sebagai sarana atau wahana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Selanjutnya, kita memasukkan kode atau password yang ada untuk membuka trail. Pada bagian ini, trail adalah suatu wahana yang akan diselesaikan secara berkelompok atau grup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan juga koordinasi tim, sehingga dapat memperoleh nilai secara maksimal. Kemudian, setelah kode itu kita masukkan, maka kita akan mengunduh peta. Peta ini adalah sarana di mana kita akan melakukan permainan untuk mempelajari matematika budaya. MathCityMap berisi peta-peta, dan pada peta tersebut terdapat titik-titik di mana permasalahan-permasalahan disajikan. Apabila kita telah memilih suatu titik, di dalamnya terdapat persoalan-persoalan berupa soal yang akan diselesaikan secara berkelompok untuk memperoleh nilai secara maksimal. Untuk memperoleh nilai secara maksimal, di dalamnya terdapat bantuan berupa petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu berjumlah 3, di mana petunjuk ini berfungsi untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam persoalan MathCityMap. Kemudian, jawaban yang diberikan oleh peserta didik adalah berupa isian singkat. Apabila peserta didik langsung menjawab secara benar, maka peserta didik akan mendapatkan nilai maksimal, yaitu 100. Namun, apabila peserta didik menjawab dengan salah terlebih dahulu, kemudian pada percobaan selanjutnya mendapatkan jawaban benar, maka nilai yang diperoleh peserta didik adalah nilai akan tetapi tidak nilai maksimal. Pembelajaran matematika budaya dengan menggunakan aplikasi MathCityMap memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut adalah sebagai berikut. Pembelajaran matematika budaya dengan menggunakan aplikasi MathCityMap menyebabkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam mempelajari matematika budaya, karena pembelajaran dilakukan dalam bentuk permainan yang tidak membosankan. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, artinya pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa berbatas waktu, karena pembelajaran dengan menggunakan aplikasi MathCityMap menggunakan media berupa smartphone yang terkoneksi secara dengan menggunakan internet dan telah memiliki Android. Selanjutnya, aplikasi MathCityMap pada pembelajaran matematika budaya dilakukan secara berkelompok, sehingga untuk memperoleh nilai maksimal diperlukan upaya kerjasama dan koordinasi tim yang baik, sehingga persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan nilai yang diperoleh adalah nilai maksimal. Aplikasi MathCityMap masih memiliki beberapa keterbatasan. Untuk
untuk melaksanakan pembelajaran matematika budaya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, MedCityMap disajikan secara online, artinya harus terkoneksi dengan internet, sehingga diperlukan jaringan internet yang relatif stabil agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Selain itu, MedCityMap ditampilkan dalam smartphone yang telah terkoneksi dengan Android, sehingga HP selain Android masih belum dapat diinstal dengan aplikasi MedCityMap. MedCityMap berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik, karena di dalam aplikasi MedCityMap terdapat persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara berkelompok, dan persoalan-persoalan tersebut menggabungkan antara teori satu dengan teori yang lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan berdasarkan hal tersebut, maka MedCityMap cenderung meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran matematika budaya. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diperoleh sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun MedCityMap masih terdapat keterbatasan, akan tetapi keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi MedCityMap pada pembelajaran matematika budaya cenderung meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran matematika budaya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.